Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat Munsidan Pribadi, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bintan, instansi SMP 18 Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini saya melaksanakan tugas demonstrasi konstekstual pada modul 1.2, di mana di sini kita diminta untuk memberikan gambaran selaku guru penggerak dan menjabat sudah 3 tahun. Di sini seperti yang sudah saya sampaikan dari materi-materi sebelumnya juga, bahwasanya posisi sekolah kami ini berada di 3T, tertinggal dan terluar ya, dimana ada beberapa memang menjadi sebuah tantangan dan rintangan. Namun jikalau saya sudah menjadi guru penggerak, apalagi sudah selama 3 tahun, tentu tingkat kepercayaan diri saya semakin tinggi, dan saya memiliki dasar itu karena memang apa yang saya sudah lakukan dan saya implementasikan itu memang tidak punya dasar dari dulunya. Dan begitu saya ikut CGP, alhamdulillah begitu mendapatkan materi CGP, kemudian mendapatkan materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Lilis selaku fasilitator saya, dan pengajar praktek Bapak Joni, alhamdulillah saya semakin percaya diri dan menguatkan diri bahwasanya apa yang dilakukan sudah pada koridornya. Oleh karena itu saya akan menyampaikan beberapa gambaran ke depan, di mana saling berkaitan antara materi-materi juga sebelumnya, dan ini menjadi sebuah motivasi tersendiri bagi saya untuk semakin giat dalam melakukan transformasi pendidikan. Tentu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, di mana kondisi situasi di instansi yang saya tempati sekarang ini memang tidak bisa kita elakkan lagi, bahwasanya handphone itu hampir 90% waktu anak itu tersita dengan handphone. Dan di mana di daerah saya juga karena tertinggal, di mana masyarakat memiliki pendapatan menengah ke bawah, sehingga saya selaku guru seni budaya itu untuk menciptakan sebuah karya perlu menciptakan hal-hal yang inovatif dan efektif, efisien, dan itu sangat menarik untuk anak. Dalam pembelajaran kedepannya, tentu apa yang dilakukan oleh saya harus berpihak pada murid, di mana kita memberikan kemerdekaan semerdeka-merdekanya dalam dunia pendidikan, sehingga mereka merasa nyaman, sehingga mereka sangat tertarik dengan seni budaya, dan terkhusus mereka semakin semangat untuk melakukan dunia pendidikan, menjalankan dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, di daerah-daerah 3T itu banyak sekali siswa yang putus sekolah, bahkan tidak sekolah, lantaran ada beberapa hal, baik itu secara ekonomi maupun kultur budaya, yang membuat mereka juga kurang mengidolakan dunia pendidikan, di mana moto mereka, sekolah itu menghabiskan uang, bekerja itu mendapatkan uang. Sehingga memang dituntut peran guru selalu berpihak pada anak, sehingga anak merasa nyaman. Nah, yang ingin saya lakukan di sini berdasar dari pengalaman yang sebelumnya, memanfaatkan media handphone untuk menjadi bagian dari media pembelajaran, sehingga anak semakin suka karena berkaitan dengan handphone, namun kita arahkan ke arah yang lebih positif, dimana tentu kita ketahui bersama dengan medsos, kemudian kita sekarang banyak aplikasi untuk editor di Play Store dan semacamnya, kita bisa manfaatkan itu sebaik-baiknya. Apalagi di bidang seni budaya selama ini terlebih condong ke teori, namun praktiknya pada dasarnya hanya sekian persen saja. Nah, di sini kita memberikan 50-50, bahkan 60-40, di mana 40 teori, 60 praktek. Karena pada dasarnya seni budaya hanya teori saja tanpa menggunakan praktek itu sangat mustahil, dan untuk mengimplementasikan teori itu sangat tidak bisa, harus adanya praktek. Nah, di praktek inilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Contoh, kedepannya saya akan menciptakan film pendek. Kemudian yang sudah dilakukan oleh anak-anak saya di sini adalah pembuatan video klip, sehingga memotivasi mereka juga tidak
terkekang dilarang menggunakan HP, tetapi dengan media HP yang selalu mereka habiskan waktu mereka dengan HP itu lebih terarah. Kemudian pemanfaatan. Nah, di sini kita juga harus ada beberapa siswa kita yang terkadang dia berpikir kedepannya saya mau jadi apa, kedepannya bagaimana dengan seni budaya dan semacamnya, apa yang bisa dimanfaatkan saya ilmu seni budaya ini dalam kecakapan sosial. Itu perlu kita arahkan mereka, kita lihat potensi mereka, karena di seni budaya ini ada 4 unsur di mana meliputi seni rupa, tari, musik, dan teater. Nah, di situ kita tinggal melihat potensi yang dimiliki oleh siswa kita kembangkan sesuai dengan yang mereka inginkan. Contoh dalam pembuatan film, ada anak yang memang suka di depan layar, ada anak juga yang suka di belakang layar, ada juga anak yang berkreativitas di balik layar keduanya. Contoh misalnya anak yang suka di depan layar kita manfaatkan, kita arahkan dalam pembelajaran bahwasanya dia yang menjadi aktornya atau artisnya, maka mereka akan sangat merasa merdeka sekali. Nah, bagi yang tidak suka di depan layar, di belakang layar, bekerja di belakang layar, itu banyak hal, banyak jadi kameramen, lighting, sutradara, kemudian tim artistik, make up, kostum, dan semacamnya, itu banyak masih di kegiatan-kegiatan di belakang layar. Sedangkan yang kerja di belakang layar keduanya itu bisa menjadi editor dan tim skenario. Itu sangat kita gali potensi anak sehingga mereka merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Itu yang saya inginkan. Kemudian dari segi kecakapan kompetensi yang dimiliki oleh saya itu dalam bentuk mandiri, saya harus semakin mengembangkan diri dalam artian mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian mengikuti beberapa workshop, mungkin seminar dan semacamnya, untuk mendapatkan kecakapan yang lebih baik lagi, sehingga ilmu-ilmu saya pun juga terupgrade sehingga bisa memberikan yang maksimal kepada sekolah, terutama dalam melaksanakan transformasi pendidikan. Kemudian reflektif yang perlu saya lakukan itu adanya evaluasi. Saya perlu berbicara dengan beberapa rekan sejawat, kemudian dengan siswa, dari hasil garapan atau proyek yang akan saya lakukan itu perlu kita adanya diskusi, sehingga saya selaku guru semakin memahami bahwasanya oh, anak ini bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki, oh, anak ini ternyata mengalami kesulitan, oh, ternyata dengan metode yang saya lakukan ini perlu dikembangkan lagi sehingga anak semakin nyaman dan semacamnya. Itu sangat perlu sekali, sehingga kedepannya siswa pun juga semangat belajar dan dia merasa nyaman, dan saya pun memiliki tolak ukur untuk kedepannya step by step kita akan melakukan pembenahan dalam melakukan pembelajaran baik dari segi media dan semacamnya. Kemudian adanya kolaboratif di sini, dari karya-karya yang sudah diciptakan oleh anak-anak sudah pandai dengan editor, kemudian mereka sudah memahami beberapa hal, contohnya pemanfaatan media, kemudian bahan-bahan bekas. Kalau di seni rupa ya, saya karena belajar juga tentang seni rupa karena kebetulan saya di bidang teater, di situ meliputi semua unsur seni. Jadi kita sangat bisa sekali berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, di mana hasil karya-karya anak bisa ditampilkan dalam bentuk perpisahan, kemudian dalam bentuk acara-acara yang lain, sehingga selaku saya guru seni di situ bisa berkolaborasi dengan guru-guru kesiswaan, kemudian bisa juga berkolaborasi dengan guru-guru yang notabene mungkin tidak begitu mengerti tentang IT atau teknologi termuktahir. Di situ kita bisa berkolaborasi juga sehingga transformasi dunia pendidikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Contoh, siswa di saat saya ajarkan dia melakukan editor, mungkin di situ bisa juga diimplementasikan di dunia pembelajaran yang lainnya. Contoh misalnya kayak pelajaran matematika, pelajaran IPA dan semacamnya. Kemudian inovatif di sini, selain saya menciptakan sebuah media pembelajaran menggunakan handphone, dalam pemanfaatan yang ada di daerah 3T ini, tentu di saat kita membuat sebuah karya pasti memerlukan uang. Namun
kita masih bisa mengakali di mana dari faktor ekonomi siswa kita maupun masyarakat itu menengah ke bawah. Tentu di saat kita menciptakan sebuah karya yang membutuhkan uang lebih banyak, ini akan sangat memberatkan mereka. Oleh karena itu di sini perlu adanya peran guru dalam menciptakan sebuah karya-karya inovatif dan melakukan pembelajaran yang inovatif juga. Contoh misalnya kita memanfaatkan bambu, di mana bambu di sini sering digunakan sebagai rompong oleh masyarakat yang notabene mata pencahariannya itu sebagai nelayan. Kita manfaatkan bambu-bambu yang sudah terbengkalai, yang sudah tidak dipakai lagi, kita manfaatkan misalnya menjadi miniatur perahu, kemudian kita jadikan alat musik misalnya tong-tong dan semacamnya. Nah, di situ kita malah memiliki kelebihan dari bahan bekas ini, di mana bambu yang sudah direndam di laut bertahun-tahun itu sangat memiliki kualitas yang baik, bahkan tidak keropos, dan dari segi bunyi pun semakin bagus. Oleh karena itu kita bisa memanfaatkan bahan-bahan bekas di sekitar kita untuk menjadi sebuah karya yang inovatif. Mungkin itu sih harapan saya, gambaran saya sebagai guru ke depannya, dan kita memang harus semakin semangat dalam menghadapi sebuah tantangan, apalagi terkhusus saya yang berdinas di sekolah terluar dengan segala keterbatasan. Tentu ini menjadi rintangan yang berat, namun tidak ada kata penghalang. Di saat kita semangat, insya Allah akan ada selalu solusi-solusi yang akan tercipta dalam dunia pendidikan ini. Oleh karena itu, dengan kita berkolaborasi juga, tentunya jangan pernah meninggalkan pimpinan kita, yaitu kepala sekolah. Dengan adanya kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, semua agenda-agenda yang akan kita buat tentu akan didukung. Dan jangan lupa juga kita berkolaborasi selain dengan teman sejawat, dengan kurikulum, di mana kita perlu adanya kolaborasi dengan wakakurikulum, sehingga di situ dari segi administrasi, kemudian dari segi pandangan kualitas pendidikan, dari segi kurikulum pun juga kita mendapatkan support yang baik. Jika kita bisa membangun relasi dengan baik dengan pimpinan maupun rekan sejawat, insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang menjadi harapan kita, insya Allah akan berjalan lancar. Mungkin itu saja dari saya. Semua ini tidak terlepas dari bimbingan Ibu Lilis selaku fasilitator dan pengajar praktik Bapak Joni, sehingga menjadikan kedepannya akan semakin baik dan semakin baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.